record ya. Oke, adik-adik Hafi, terima kasih yang sudah hadir in time nih. Terus ada Aisyah, Gani, Gazi, dan Ibad. Gimana nih adik-adik hari ini tadi ada yang sudah mulai TKA matematika ya? Oke, wah benar berarti ini semua. Gimana mudah mudah? Wah, campuran Kak. Kadang-kadang ada soal yang sama teks panjang. Harusnya udah 1 hari aja cukup. Apa gitu? Wah, berarti berapa persen nih? Berapa persen? Kira-kira berapa persen, Hafi? 90%-an kalau gitu. Nggak expect sepanjang itu tiba-tiba. Wah, ini Ibad ngasih dinamit. Kenapa Ibad? Coba open mic-nya. Kepencet Kak. Tidak sudah Oke, ya. Nah, itu ya adik-adik kan latihan, latihan, latihan gitu ya. Dengan apa namanya? Mengenali pola gitu ya, mengenali pola. Semangat ya. Yes, sehari lagi besok bahasa Indonesia ya. Sudah siap? Oke, siap ya, siap, 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 siap. Bismillah, yuk. Boleh ya, disiapkan catatannya. Kita belajar 90 menit untuk interaktif Zoom-nya. 30 menit seperti biasa akan ada latihan mandiri ya di akhir dan kita akan berfoto dengan catatannya. Boleh siapin juga minuman dan cemilannya adik-adik. Hari ini ngebul, ngebul. Dari senyumnya ya aku tahu ngebul ya. Oke deh, yuk. Sebelum mulai kita berdoa dulu sama-sama ya. Doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma. Oke. Nah, yuk kita move on dulu guys. Kita move on dulu ke bahasa ya. Oke, yuk. Ini tadi pada beresnya jam berapa? Kalau aku sekitar jam 11 sudah beres Kak. Jam 11. Jadi udah istirahat ya. Udah istirahat, udah makan siang. Udah lebih fresh. Yuk, bismillah ya. Kita akan mulai. Oke. Sudah adakah adik-adik? Sudah ya. Nah, yuk. Kita akan mulai di sini. Kita kenali dulu pertanyaannya adik-adik ya. Untuk pertanyaan soal bahasa Indonesia, klik metode. Kayaknya kita kenali dulu pertanyaannya. Nilai kehidupan yang paling dominan dalam kutipan cerpen. Nah, cerpennya ini tentang perjuangan seorang kakek tua di masa banjir. Coba A, pentingnya kekayaan materi untuk masa depan. B, ikatan batin terhadap kenangan melebihi benda fisik. C, keharusan mengikuti arus modernisasi. Atau D, keberanian melawan bencana alam. Jawaban. Yang tepatnya yang mana? A, B, C, atau D? Ada yang sudah menemukan jawabannya yang tepat? Oke,
Hafi B. Yang lainnya? Ibad, Aisyah, Gazi, Gani, Anas. Jawabannya apa? Gani, Gazi, B. Ibad, Aisyah, Anas. Oke, Ibad B juga. SD anak. Asal suruh. Oke, jawabannya semuanya B. Ikatan batin terhadap kenangan melebihi benda fisik. S ada. Ya, betul ya, jawabannya B. Jadi ikatan batin terhadap kenangan melebihi benda fisik. Di sini benda fisiknya ada apa aja? Ada foto, kenangan-kenangan ya, bingkai foto. Kenangan tidak akan hilang karena foto itu kan kenangan. Kenangan gak akan hilang karena kenangan ada di sini. Sambil menunjuk dadanya sendiri. Ya, oke. Boleh dicatat dulu. Kalau sudah, boleh kasih jempol ya. Boleh minta feedbacknya dong, suara aku jelas kedengerannya. Jelas Kak. Jelas. Oke, kita lanjut ya. Sudah ya. Terima kasih jempol-jempol dan feedbacknya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita kenali lagi pertanyaannya. Ungkapan meminta pohon beringin untuk mencabut akarnya sendiri dalam teks mengandung makna kias bahwa, ada yang masih ingat makna kias itu makna apa? Makna yang tidak terlihat alias maknanya tidak secara langsung. Ya, bro, makna bukan sebenarnya ya, makna yang bukan sebenarnya gitu ya. Nah, langsung dicek di situ. A. Kakek judi sangat kuat dan kokoh seperti pohon. B. Sangat sulit bagi orang tua untuk meninggalkan tempat yang sudah lama ditinggali. C. Pohon beringin adalah simbol kekayaan yang harus dijaga. Atau D. Kakek judi ingin menanam pohon sebagai pengganti rumah. Yuk, jawaban yang tepat apa? Oke, Hafi B. Yang lainnya? Ibad B. Gani Gazi, Aisyah, Aisyah B. Anas. Gani Gazi, oke. Anas, Anas, apa jawabannya Anas? Oke, ya, jawabannya benar B ya. Sangat sulit bagi orang tua untuk meninggalkan tempat yang sudah lama ditinggali, ya. Jadi Oh, kebayang ya meminta pohon beringin untuk mencabut akarnya sendiri. oh ini kan di sini yang orange. Pohon beringin kan akarnya kuat banget gitu. Jadi
makna kias dari itu tuh seperti orang tua ya yang sulit meninggalkan tempat yang sudah lama ditinggali. Ya, kalau orang tua biasanya walaupun anaknya udah punya rumah gitu ya, coba ada kakek nenek masih ada? Pernah nggak kakek nenek diminta tinggal bareng ayah bundanya terus nggak mau? Tapi ini di berubah ini. Oh, Ada kata ya, bapak. karena ya itu tadi biasanya mereka sulit untuk mendengar tempat yang sudah ditinggal gitu ya. Di pernyataan berapa nih? Ada di alinea kedua ya. Di baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Seperti meminta pohon beringin untuk dicabut akarnya sendiri. Gitu adik-adik. Oke, dicatat dulu ya. Udah. Ya, sudah. Bisa. This is oh, sana. Oh, iya, siap. Ah. Nyari-nyari. Nyari di mana ya? Ini. Maka satu-satuan. Kalau sudah boleh kasih reactionnya. Kalau belum boleh dicatat. Pasti itu. Oke, sudah ya. Yang lainnya juga sudah. Oke. Kita akan lanjut ke soal berikut. Nah, soal berikutnya kita kenali lagi pertanyaannya dengan klik. Ya. Oke. Perubahan sikap atau kesadaran kakek Judi mulai terjadi setelah A. Setinggi mata kaki memasuki rumah. B. Yang melihat tetangganya berteriak mengungsi. C. Seorang bocah memberikan perspektif bahwa kenangan ada di hati. D. Bingkai foto yang ia pegang mulai basah terkena air. Boleh dibaca pelan-pelan. Oke, kalau sudah nemu jawabannya, dilingkari atau di cross boleh. Yuk, semuanya boleh menjawab. Anas, Gani, Gazi, Aisyah, Ibad, Hafiz. Oke, jawabannya di C. Jawabannya di C. Oke, seorang bocah memberikan perspektif bahwa kenangan ada di hati. Oke, adik-adik. Betul ya.
Jawabannya C ya. Seorang bocah memberikan perspektif bahwa kenangan ada di hati. Ada di baris keberapa coba? Boleh, boleh ditandai ya. Ditandai yang mana pernyataannya? Iya, betul. Oke, yang lainnya sama udah nemuin belum? Coba. Iya, betul ya. Di sini seorang bocah memberikan perspektif bahwa kenangan ada di hati. Nah, ada di baris gini ya. Meraih ujung kain dan berkata, kek, foto itu kan kenangan ya. Kenangan gak akan hilang karena kenangan ada di sini. Di sini berarti menunjukkan ada di hati. Betul, adik-adik hebat. Boleh dicatat dulu ya. Silakan dicatat. Oke, kalau sudah boleh reactionnya. Oke, Hafiz sudah. Yang lainnya sudah? Sudah. Kalau sudah, kita akan lanjut kembali, guys. Kita clearkan dulu. Oke, nah, yuk kita akan bahas soal selanjutnya menggunakan klik metode kembali ya. Kenali pertanyaannya. Ya. Respon emosional yang paling dominan ditimbulkan oleh penulis kepada pembaca melalui tokoh bocah kecil adalah perasaan A. Kesal karena bocah itu ikut campur urusan orang tua. B. Haru karena kesederhanaan logika anak mampu menyentuh kesedihan mendalam. Oke, ada yang sudah jawab B, bagus ya. C. Takut karena bencana semakin dekat. Oke, D. Heran karena kakek Judi mendengarkan anak kecil. Ah, ini yang jawab baru dua. Yuk, yang lainnya mana? Oke, tiga dengan Ibad. Panas. Gazi Gani, apa jawabannya? B juga. Oke. Respon emosional ya. Jadi emosional tuh bisa bisa kesal, bisa haru, bisa takut, bisa heran, bisa marah gitu ya. Nah, berarti yang paling cocok di sini jawabannya adalah benar. Respon haru ya. Karena kesederhanaan logika anak mampu menyentuh kesedihan mendalam. Oke, adik-adik, benar semuanya. Good job. Boleh dicatat. Oke, silahkan dicatat.
Oke, kalau sudah boleh kasih reactionnya atau angguk aja boleh. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sudah ya? Oke, Oke, adik-adik, kita akan lanjut. Adik-adik kalau haus boleh ya ambil minumnya sambil kok cemilannya juga boleh ya. Yang penting adik-adik fokus belajarnya. Oke, kita lanjut kembali ya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah kita pakai metode lagi. Jika kakek Judi akhirnya meninggalkan rumahnya setelah mendengar perkataan bocah tersebut, prediksi tindakan selanjutnya yang paling mungkin adalah A. Ia akan berusaha menyelamatkan bingkai foto meskipun air semakin tinggi. B. Ia akan pergi mengungsi dengan membawa bingkai foto tersebut sebagai simbol kenangan. C. Ia akan membakar rumahnya agar tidak dihanyutkan air. Atau D. Ia akan menyalahkan bocah itu karena telah merusak kenangan. Yo, dibaca pelan-pelan teksnya. Jawaban tepatnya yang mana? Oke, A. Oh, B ya. Ia akan mengungsi. Oke, ada lagi jawabannya yang lainnya? Baru dua yang menjawab. Oke, ada lagi jawaban lainnya? Semuanya sama? Oke, kita bahas ya. Jawabannya, ia akan pergi mengungsi dengan membawa bingkai foto tersebut sebagai simbol kenangan. Betul sekali adik-adik jawabannya ya. Jawabannya B. Karena di sini yang paling mungkin pasti pergi mengungsi dan bawa bingkai foto tersebut sebagai kenangan ya. Karena yang dipegang di akhir apa? Foto ya kan di sini ya. Mm-mm. Foto itu sangat berharga untuk kakeknya. Jadi pasti nggak akan dibiarkan untuk tenggelam ya bersama banjir. Betul adik-adik. Boleh dicatat. Benar semuanya. Oke. Adik-adik sambil nyatet kan ini izin ambil air dulu ya.
Oke, sudah. Mencatatnya udah. Oke, terima kasih. Sudah ya. Kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Berikutnya. Oke, teksnya masih tentang kakek ya. Perjuangan kakek di masa banjir. Oke, kita kenali dulu pertanyaannya. Konflik batin yang dialami kakek Judi relevan dengan pengalaman remaja saat ini dalam bentuk A. Ketakutan terhadap ujian nasional. B. Kesulitan melepaskan gawai atau atau barang elektronik kesayangan yang sudah usang. C. Kesulitan melepaskan kenangan. Wih, Hafi langsung C. Oke. D. Kebingungan memilih jurusan di sekolah. Oke, jawabannya apakah? Apakah? Hafi C, yang lainnya apa? Aisyah C juga. Yang lainnya? Yang lainnya C juga. Oke, Ibad C. Aisyah, Gazi Gani Anas. Mana jawabannya? Gazi Gani Anas Ibad. Oke, masih. Semua sudah menjawab. Bagus. Oke, yuk kita akan bahas ya. Jawabannya benar ya. C. Kesulitan melepaskan kenangan atau masa lalu yang nyaman meskipun harus melangkah maju. Jadi ini adalah konflik batin ya yang relate ya, relevan ya. Relevan dengan adik-adik saat ini? Boleh dong open mic-nya atau kasih jempolnya kalau relevan. Ya, Hafi jempolnya dua. Yang lainnya mana jempolnya? Oke, sulit banget ya. Gagal move on gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang gagal move on gitu ya. Mager juga ya. Oke, yuk boleh dicatat jawabannya semuanya benar. Semuanya benar. Lupa bawain. Oh, itu. Mm-mm. Lagi naik? Hmm? Naik. Mm-mm. Ah, Terima kasih kakak yang berbuah. Oke, kita masih kita lanjut adik-adik kalau sudah kan ini mau clearkan dulu ya. Kita akan apa namanya? Lanjut ke soal berikutnya. Oke.
Yuk, berikutnya kita clearkan dulu. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, soal berikutnya gimana nih, Kak? Sama ya, kita pakai klik method itu memudahkan adik-adik untuk bisa lebih fokus dalam menjawab soal. Kenali dulu pertanyaannya. Kata peta ingatan dalam teks merujuk pada apa? A. Dokumen resmi kepemilikan tanah. B. Foto yang berfungsi sebagai pemantik memori akan keluarga. C. Buku harian yang ditulis kakek Judi. D. Denah lokasi rumah yang akan direnovasi. Coba, yang mana nih? Yang mana nih? Yang tepat. Yang mana yang tepat? B. Oke. Lagi. Jawaban lainnya, adik-adik yang lainnya. Oke. Jawaban yang lainnya. Oke. Siap. Kita bahas ya. Jawabannya ini adik-adik B ya. Nah, foto yang berfungsi sebagai pemantik memori keluarga. Oke, jawabannya adik-adik semuanya benar ya. Di sini tak ingatan itu merujuk pada foto ya, foto yang berfungsi sebagai pemantik memori. Bayang ya, kalau misalnya nggak ada foto, kita mau mengingat memorinya dari mana kan? Kalau foto ada visualisasinya ya. Foto itu adalah segalanya, tuh, pemantik memori ini. Di sini ya. Foto itu adalah segalanya, lebih dari sekedar lembaran kertas. Ia adalah peta ingatan yang tak tergantikan. Oke adik-adik, good job. Semuanya benar. Oke, silahkan dicatat dulu ya. Kalau sudah, boleh. Adik-adik boleh silahkan kalau mau minum, minum dulu. Besok jadwalnya jam berapa, Hafi? Aku sesi 2 Kak. Jadi sekitaran jam 8-an, jam 9-an, jam segitu. Jam 8, jam 9. Oke, kalau adik-adik yang lainnya nih, sama Aku Ibad, jam 11 Aisyah. cuma sesi satu jadi pagi-pagi. Oh, Ganindasi sesi 1. Oke. Kalau Ibad, Aisyah, Anas? Hari Rabu, Kak. Jam 11, Kak. Oh, oh, Ibad jam 11, Aisyah hari Rabu. Kalau Anas hari apa? Anas besok juga. Enggak, Kak. Oh, Hmm.
Oke. Sip. Sudah. Kalau sudah, kita clear chat ya. Clearkan lagi. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ah, oke, soal berikutnya kita pakai klik method lagi. Kenali dulu pertanyaannya. Berdasarkan pemahaman inferensial, hubungan antara peristiwa dalam puisi menunjukkan ironi sosial yang dimaksud dengan langit ekonomi yang tak memihak apa? A. Sistem perekonomian yang selalu membantu orang miskin. B. Kondisi alam yang sulit diprediksi oleh para petani. C. Oke, langsung jawab Hafi C. Iba C. Boleh. Yang lainnya, jawabannya apa? Mm-mm. Oke, semuanya sudah menjawab. Oke. Di sini coba kita lihat ya. Jawabannya semuanya C. Realitas kesenjangan ekonomi tidak adil bagi masyarakat kecil. Nah, di sini langit ekonomi tidak memihak ini termasuk majas ya. Nah, di sini majasnya betul ya, menjelaskan tentang sistem ekonomi yang di atas itu tidak berpihak, betul ya, tidak berpihak kepada rakyat kecil rakyat sehingga realitas kesenjangan ekonomi tidak adil bagi masyarakat kecil. Betul adik-adik, semuanya benar. Boleh dicatat. Oke, sudah adik-adik? Kalau sudah boleh kasih jempolnya dong. Oke, makasih Hafi. Yang lainnya sudah juga ya. Oke, kita akan lanjut ke bahasan soal berikutnya. Nah, di sini kita akan kenali dulu pertanyaannya kembali ya. Dalam puisi Gadis Peminta-Minta terdapat penggambaran senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi, baris tersebut menyiratkan apa? A. Gadis tersebut terlalu muda untuk memahami kesedihan. B. Senyum anak kecil mampu menghapus semua kesulitan ekonomi. C.
Kekuatan mental seorang anak yang tetap bertahan di tengah kemiskinan. D. Pemerintah telah berhasil membuat rakyatnya tersenyum. Coba lihat ada di baris keberapa tuh. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Nih. Nah, yuk jawaban yang tepatnya yang mana adik-adik? Kira-kira yang tepat yang mana ya? Dibaca, oke. Yang lainnya, C juga, C juga, oke. C, C. Sepakat semuanya jawab C. Oke, kita bahas ya. Di sini adik-adik, kalau kita lihat ya, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Nah, di sini menyiratkan, iya betul sekali. Kekuatan mental seorang anak yang tetap bertahan di tengah kemiskinan. Coba adik-adik, di mana nih pernyataan ini yang relate dengan teks puisi ini ada di mana? Coba boleh digaris bawahi menurut adik-adik ya. Pemahaman adik-adik dengan jawaban C ini yang relate dengan puisi ini ada di baris keberapa? Coba dikasih tanda. Tandai, 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 tandai. Yang mana? Yuk, boleh cepet-cepetan. Adik-adik bisa menyimpulkan kekuatan mental seorang anak tetap bertahan di tengah kemiskinan. Ada? Coba. Kira-kira yang mana? Ini adik-adik ya. Dari langit ekonomi yang tidak memihak, ku coba menghitung takdir yang tersisa. Setuju, setuju? Coba kasih jempolnya dong yang setuju. Oke, Hafi Anas, Ibad, Adam. Wih, Anas setuju juga. Oke, mana lagi nih jempolnya yang setuju? Aisyah, Gani, Gazi, Ibad, Aisyah setuju juga. Oke, gitu ya adik-adik ya. Untuk melihat relevansinya mana nih jawaban adik-adik yang dipilih dengan teks puisi di sampingnya. Jadi kekuatan mental seorang anak tetap bertahan di tengah kemiskinan ya. Langit ekonomi tidak memihak, terus menghitung takdir yang tak tersisa. Wah, sedih ya, senyumnya terlalu kekal untuk kenal duka. Wah, semoga adik-adik di sini semuanya adik-adik yang beruntung sebetulnya ya. Insya Allah. Oke, yuk. Boleh dicatat dulu ya, guys. Catat dulu, catat dulu, catat dulu. Oke. Sudahkah? Sudah?
Oke, siap. Sudah. Kita akan lanjutkan ya adik-adik ya. Kita akan lanjutkan bahas soal berikutnya. Nah, sip. Oke, soal selanjutnya. Di sini kita kenali lagi ya pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa, Kak? Di sini pertanyaannya penggunaan istilah, oke, penggunaan istilah pulau panas perkotaan dalam teks merujuk pada A. Wilayah perkotaan yang memiliki tingkat radiasi matahari tertinggi. B. Fenomena suhu udara di kota yang lebih tinggi. C. Dibandingkan daerah sekitarnya karena minimnya vegetasi. C. Area perkotaan yang sering mengalami pemadaman listrik akibat panas berlebih. D. Lokasi khusus di Jakarta yang diperuntukkan bagi pengembangan urban farming. Oke adik-adik, baca dulu pelan-pelan teksnya. Kita sudah teks yang baru ya, fenomena urban farming. Oke, nanti adik-adik garis bawahi di sini ya. Kasih tanda jawaban yang relate-nya. Oke guys, baca dulu pelan-pelan. Kalau ada yang sudah, boleh. Hafi B. Oke, Anas B. Oke, bagus. Aisyah B. Adam, Ibad, Gani, Gazi. Jawabannya apa? Jawabannya sudah. Jawabannya B kah semuanya sama? Oke, kita bahas yuk. Jawabannya ya, istilah pulau panas perkotaan. Coba di mana di teks ini boleh dong ditandai. Ditandai di sini mana yang relate dengan jawaban adik-adik yang B. Yuk, boleh siapa aja? Boleh bantukan ini di sini mana jawaban yang relevan atau relate dengan pilihan adik-adik di fenomena suhu udara di kota lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Ada? Ada. Coba lihat. Nah, di sini coba lihat adik-adik. Di tengah keterbatasan hijau, nah ini ya, suhu udara di kota lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar karena minimnya vegetasi tadi. Nah, di sini sebetulnya ya, ada keterbatasan lahan hijau kan, ya kan? Sehingga pasti suhu udara lebih tinggi, ya. Karena kan tidak ada lagi yang bisa menyerap nih tingginya tingkat polusi. Oke, itu ya adik-adik ya. Oke, boleh dicatat ya, benar.
Catat dulu. Sudah kasih feedbacknya. Oke. Sudah? Oke, sudah ya. Coba kalau ada anak yang mau masuk, sudah semua. Oke, kita akan lanjutkan ke bahasan soal berikutnya. Adik-adik, masih semangat adik-adik? Kita sudah melewati 1 jam membahas soal bareng kan ini ya. Masih ada 30 menit ke depan. Yang mau ke toilet dulu atau mau ambil minum dulu boleh. Kita akan lanjut bahasan soal berikutnya ya. Siap untuk lanjut lagi adik-adik? Kalau sudah siap, boleh kasih jempol atau open mic-nya. Siap, Kak? Mana ya? Tidak ada suaranya. Oh, siap-siap. Oke, udah ada jempol. Hafiz ya, Hafiz. Wah, tadi Hafiz udah mau open mic nih. Mewakili teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Adik-adik, bahasan soal berikut. Nah, soal berikutnya. Udah ada ya. Kita akan kenali kembali pertanyaannya. Nah, di sini. Di sini. Nah, pertanyaannya adalah, oke, klik metode lagi. Berdasarkan teks pernyataan yang paling relevan dengan kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. A. Urban farming mampu menyelesaikan seluruh permasalahan ketahanan pangan di kota besar. B. Kurangnya regulasi menjadi satu-satunya hambatan utama dalam pengembangan urban farming. C. Urban farming berpotensi menjadi gerakan yang tidak merata jika tidak didukung kebijakan yang inklusif. D. Masyarakat kelas menengah ke bawah tidak memiliki ketertarikan terhadap urban farming. Oke, jawaban yang tepatnya apa adik-adik? Boleh. Betul ya. Oh, ada gue di sini dulu aja. Ya. Oke, di sini. Hmm? Delapan. Turun. Delapan. Ya. Oh, mau gambar dulu. Iya, gambar. Iya, gambar dulu boleh. Masih tadi mas. Oke. Kalau sebelah sini mana? Hmm? Oke, sudah guys.
Yang mana jawaban yang tepatnya? Sudah nemu belum? Kalau sudah nemu, yang mana? A, B, C. A. Oke. Yang lainnya, tapi jawab A. Anas, Ibad, Adam, Dani, Gazi, Aisyah, A juga, Aisyah A juga. Oke, ada jawaban yang berbeda atau sama semua? Oke, kita bahas ya. Jawabannya, ini kan berdasarkan teks ya. Pernyataan yang paling relevan dengan kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan adalah jawabannya tepatnya apa? C, adik-adik. Urban farming berpotensi menjadi gerakan yang tidak merata jika tidak didukung kebijakan yang inklusif. Ya kan? Kalau tidak merata jadi inklusif ya. Hmm. Nah, di sini kan ada akses terhadap bibit unggul masih terkendala bagi masyarakat menengah ke bawah, ya kan? Ini nih masih terkendala menjadi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, terus minim regulasi. Jadi kalau misalnya memang tidak merata, nah ini yang terjadi adik-adik, ya. Nih, jika tidak ada dukungan kebijakan integratif, akan sulit berkembang secara masif dan hanya akan menjadi gaya hidup kalangan menengah ke atas. Ya, relate nih. Jadi kan kalau tidak merata, itu tadi hanya akan menjadi gaya hidup bagi kalangan menengah ke atas. Boleh dicatat dulu adik-adik. Oh, sudah. Nah, boleh itu adik-adik sambil dicatat apa kalimat pendukung dari teksnya ya, biar adik-adik tidak bingung dapat dari mana tuh poin C-nya gitu. Oke, apakah sudah adik-adik? Sudah, Hafi ya. Yang lainnya juga sudah? Oke, kita akan lanjut ya. Kita clear chat dulu.
Oke, kita akan bahas soal selanjutnya. Oke, nomor berikutnya ya, kita kenali lagi pertanyaan ya. Apa kayak ini deh, biar seger, biar seger. Adik-adik, yang ini jawabannya open mic-nya ya. Hafi A misal, Aisyah C, Gani Gazi D, Ibad A misal, Anas A, Adam B gitu ya. Tadi ada Febri kemana? Oke, yuk. Pertanyaannya guys. Yuk, nanti open mic-nya biar gak ngantuk. Hubungan logis antara paragraf satu. Wait, Yang C, paragraf Kak. satu. C, Yang Hafi. Saya cek Kak. Udah ada. Mana coba di teksnya di garis bawahi yang relevan dengan jawaban adik-adik tadi C. Ayo temukan dulu C itu dari mana ya? Ayo, urban farming berpotensi gerakan. Oke, oke, sip. C ya. Siap soal berikutnya. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Sip. Sebentar, aku post dulu deh. Soal berikutnya tadi nomor sebentar. Nah, ini tadi sudah, berarti kita lanjut ke nomor ini. Nah, ini sudah muncul belum? Ke close ya. belum, Kak, belum muncul. Oke, nah, belum double klik tadi. Yuk, jawaban yang tepat mana? Hubungan logis antara paragraf satu dan 2 dalam teks tersebut. A. Paragraf satu jelaskan definisi. Paragraf 2 berikan contoh. B. Paragraf satu paparkan keuntungan. Paragraf 2 paparkan kerugian. C. Paragraf satu gambarkan potensi urban farming. Paragraf 2 gambarkan hambatan. D. Paragraf satu jelaskan metodenya. Paragraf 2 jelaskan sejarah kemunculannya. Yuk, yang tepat apa? Kalau saya cek Oke, Kak. oke, C, Anas C, Ini C juga, Kak. C juga, Bapak. Iba C, Aisyah C. Aisyah C, oke. Ini Nah, gaji C. semua menjawab, oke, Gani Gazi C. C itu berarti paragraf satu gambarkan potensi urban farming, paragraf 2 hambatan. Oke, di mana nih? Boleh dong ditandai hambatannya yang mana, potensinya yang mana? Yo, yuk, boleh. Oke, itu paragraf 2. Ya, itu hambatannya ya. Oke, kalau untuk potensinya yang mana? Yang lainnya mana nih? Ditandain. Coba paragraf satu yang mana? Potensinya.
Iya, oke. Benar ya, Via. Oke, adik-adik, semua jawabannya benar. Boleh dicatat dulu ya. Catat dulu dengan ininya boleh ya, korelasinya. Relevansi di paragraf satunya dan di paragraf 2. Biar adik-adik nanti pada saat menemukan soal yang mirip seperti ini, adik-adik langsung paham. Oh, cara mengenali jawabannya seperti ini ya, tipsnya gitu ya. Jadi tidak dibaca semua teksnya ya. Lembur waktu nantinya ya. Kalau sudah, boleh. Oke, sudahkah? Kalau sudah, kita akan lanjut ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini masih teksnya fenomena urban farming di Jakarta. Nah, sekarang kita kenali lagi ya. Pertanyaannya, jika dibandingkan dengan informasi pada teks, pernyataan pemerintah Jakarta telah menyediakan subsidi penuh untuk peralatan hidroponik bagi seluruh warganya adalah A. Sesuai karena teks menyebutkan urban farming berkembang pesat. B. Sesuai karena teks menyebutkan masyarakat beralih ke hidroponik. C. Tidak sesuai karena teks justru menyebutkan akses terhadap nutrisi hidroponik. Oke, HP C. D. Tidak sesuai karena teks tidak membahas peran pemerintah sama sekali. Saya C, Kak. C. Oke. Ada lagi? Aku juga yang C, Kak. Ya, C. Oke, ada lagi? Baru dua nih yang jawab. Kemana yang lainnya? Ayo guys. Aisyah, ya Aisyah. Udah open mic-nya. Yang C, mana? Kak. C. Oke. C. Oke. Ya. Adam, Razi Gani. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya C, Kak. C. Oke. Nah, ini semua menjawab C. Tidak sesuai karena teks justru menyebut akses terhadap nutrisi masih jadi kendala. Coba bantukan ini. Di mana? Di baris keberapa adik-adik menemukan jawaban C ini? Ya, betul ya. Ini ya. Akses terhadap bibit unggul. Oke, benar. Betul sekali. Masih menjadi kendala. Oke, benar semuanya. Boleh ya dicatat nih dengan
teksnya ya, biar memudahkan adik-adik untuk memahami kembali. Benar, good job. Oke, sudah guys. Kalau sudah, kasih jempolnya, anggukannya atau open mic-nya boleh. Oke adik-adik, boleh silakan minum dulu, minum dulu. Tarik nafas dulu, rileks dulu. Oke, tarik nafas dulu, rileks dulu, minum dulu, boleh ya. Ngemil-ngemil juga boleh. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah ya? Sudah. Kita akan lanjutkan bahasan soal berikutnya. Siap-siap adik-adik. Oke, kita akan lanjutkan ya soal berikutnya. Nah, kita lihat. Kenali lagi pertanyaannya. Oke. Jika pemerintah daerah tidak segera mengeluarkan regulasi yang terintegrasi mengenai pemanfaatan ruang publik untuk urban farming, prediksi yang paling mungkin terjadi. Prediksi ya, yang paling mungkin dari pernyataan ini ya apa? A. Urban farming akan tetap berkembang pesat karena masyarakat sudah mandiri. B. Konflik antara pegiat urban farming dan petugas ketertiban akan semakin sering terjadi. C. Semua masyarakat kelas menengah ke bawah akan beralih ke metode konvensional. Atau D. Urban farming akan menjadi satu-satunya solusi ketahanan pangan di Jakarta. Oke, silakan dipahami dulu teksnya ya. Oke, jawabannya apa guys? Yang tepat A, B, C, atau D? Panas B. Yang lainnya? Baru satu yang menjawab. Aku yang BK. Tapi B. Oke, dua yang menjawab. Ibad juga B. Tiga yang menjawab. Aisyah B juga. Oke, empat. Yang lainnya? Gazi Gani, Adam. Oke, B. Adam apa Adam?
Aku BK. B. Oke, kita bahas ya. Jawabannya konflik antara pegiat urban farming dan petugas ketertiban akan semakin sering terjadi. Jadi kalau tidak mengeluarkan regulasi ya tentang pemanfaatan. Ya, betul. Setuju ya? Jawabannya B. Konflik antara pegiat urban farming dan petugas ketertiban akan semakin sering terjadi. Ini ya, konflik. Setuju, setuju. Boleh dicatat jawabannya benar. Nah, ini soal terakhir adik-adik untuk hari ini. Boleh dicatat dulu. Dan disiapkan catatannya untuk foto bareng ya. Setelah ini ada sesi mengerjakan latihan mandiri. Aduh. Iya. Sudah dicatatnya? Sudah? Belum ya? Oke. Sampai sini adik-adik ya. Kita membahas soalnya. Sudah mudah dipahami adik-adik? Sudahkah selesai mencatatnya? Kalau sudah, aku stop share. Nah, yuk, boleh open kameranya, lihatkan catatannya. Yuk adik-adik, ditunggu open kameranya. Oke, halo, Nopi, Anas, Ibad, catatannya mana? Aisyah, Adam, Gani, Gazi, Azikra mana? Adam gak bareng lagi? Nggak ikut dulu Kak, lagi ekskul. Oh, lagi ekskul. Oke, yuk, yang lainnya boleh open yuk. Aisyah, Gani, Gazi, teman-temannya sudah menunggu. Oke, oke, Gani, Gazi, satu lagi, yuk. Oke, adik-adik. Nah, sip. Mana buku catatannya? Boleh diangkat. Oke, siap ya. Satu. Adam sama Aisyah catatannya mana? Oke, yuk. Foto dan catatan Oke, dulu. di HP boleh kakak? Ya udah liatin ya HP-nya gini. Oke. Nah, nanti untuk memudahkan boleh pakai buku ya, Aisyah ya. Karena dan kita menulis mengikat ilmu dengan tulisan lebih lama nanti. Oke, yuk. Siap ya. Satu, dua, cheese. Sekali lagi. Oke, adik-adik. Oke, gaya bebas, gaya bebas. Gimana habis ikutan pemantapan nih bareng kan ini kasih reaksinya juga dong di Zoom-nya ya. Aku mau kasih reaction ini buat adik-adik keren. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Adik-adik,
Sampai kita bahas hari ini ya. Mudah dipahami? Boleh open mic-nya dong? Mudah dipahami. Udah kak. Mudah. Mudah ya. Satu kata positif untuk hari ini. Kelas kita hari ini apa? Iya, Seru sekali. teng-teng. Seru sekali. Oke, yang lainnya apa? Menyenangkan kak. Oke, menyenangkan. Jadi lebih mudah. Oke, Ibad apa Ibad? Seru. Wow, terima kasih reaction-reactionnya. Aisyah Gani Gazi Adam, Mantep. Seru kak. mantap, seru. Tahu. Oke, oke, terima kasih adik-adik hebat. Nah, kan ini izin share ya. Kita 30 menit ke depan adik-adik akan mengerjakan latihan soal mandiri ya. Nanti di link yang akan di-share itu nanti ada di halaman kedua. Sebentar ya, izin aku share dulu. Oh, oke. Aku share di chat ya. Coba. Silahkan dicek dulu, sudah bisa diakses kan? Coba. Sudah ada yang bisa akses? Latihannya di halaman pertama ya. Latihan 6 April. Oke, ini itu sudah ada yang masuk satu. Oke, sudah aman ya? Sudah ada dua, tiga, Ya kak. Aman, Kak. aman ya? Oke adik-adik, terima kasih banyak untuk semangatnya. Karena ini doakan besok berarti ada yang sudah memang real ujian bahasa Indonesia ya. Bismillah adik-adik, semoga dimudahkan, dilancarkan ya dalam menjawab soal-soalnya dan diberikan nilai yang terbaik ya. Dan tentunya adik-adik sudah berupaya se-effort ini. Terima kasih untuk effortnya, untuk resilience-nya, untuk ketangguhan adik-adik untuk menyelesaikan sampai finish itu penting ya. Sisanya adik-adik doa, usaha, ikhtiar. Ya, ikhtiarnya udah ya kan. Tinggal doa dan tawakal ya. Oke? Besok semangat ya. Jangan lupa sarapan ya. Pelan-pelan pahami teksnya ya. Jangan terburu-buru. Pakai klik metodenya sehingga adik-adik akan dengan mudah mengerjakan, mengenali soalnya dan tidak menghabiskan waktu untuk membaca semuanya. Oke? Itu tips dari kan ini ya. Lancar semuanya. Bismillah, sarapan dulu dan tenang ya. Oke? Tenang kuncinya biar adik-adik bisa memahami dan menjawab soal dengan mudah. Oke adik-adik, semangat berjuang untuk besok. Oke, semangat berjuang. Keren adik-adik hebat. Lakukan yang terbaik ya. Oke, dari kan ini selalu mendoakan yang terbaik untuk adik-adik. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semangat ya. Sukses. Nanti hasilnya fotoin ya. Oke. Makasih banyak, Kak. Makasih Sama-sama. banyak. Makasih kak. Terima kasih banyak Salam, kak. sama-sama. Sama-sama Anas, Adam, Ibad, Gani, Assalamualaikum. Gazi. Ya.